Baik, kita ketemu lagi. Video kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi Modbus, yaitu Modbus TCP antara PLC Siemens S7 1500 dengan tipe 15184 yang disimulasikan pada PLC Siemens Advan V5. Kemudian PLC Siemens S7 1500 ini akan bertindak sebagai server. Kemudian komunikasi yang dibangun antara PLC S7 1500 ini dengan kliennya, yaitu dengan klien program Node.js. Di program Node.js-nya ini sebagai kliennya. Kemudian program di PLC-nya adalah sebagai servernya. Oke, kita buka langsung di program PLC-nya. Di program PLC-nya kita hanya menggunakan Modbus server ya. Menggunakan Modbus server sebagai percobaan komunikasi ini, di mana kita harus menyediakan blok data yang nantinya itu terdiri atas untuk data untuk konfigurasi dari PLC, yaitu pertama adalah alamat interface PLC ya. Kemudian, nah ini alamat interface PLC ini dapatkan dari sini. Nah, dari sini. Biasanya kita tidak memperhatikan yang seperti ini ya. Oke. Nah, ini ada di sini. Ada di local profinet X1 ya. Ya, itu di satu ini ya. Itu di 64. Kemudian ID dari PLC ini atau ID slave-nya yaitu ini ID servernya adalah 1, kemudian tipe komunikasinya yaitu TCP. Kemudian nanti Modbus TCP ini akan terhubung ke 192.168.1.145 sebagai IP gateway dari PLC SIM S7 Advan ya, PLC SIM Advan V5 gitu ya. Ini terhubung ke gateway-nya PLC SIM Advan V5. Kemudian apalagi yang harus kita settingkan yaitu local port. Local portnya disamakan dengan ininya, dengan kliennya. Kliennya 502, servernya juga 502. Kemudian satu lagi data blocknya yaitu adalah datanya dalam bentuk array. Kemudian tipe datanya adalah unsigned integer. Ya. Oke. Nah, nanti masing-masing ini dipasangkan di sini. Kemudian setelah itu kita compile dulu ya. Kita compile. Apakah susunan ini salah? Oke, aman. Nah, sekarang kita cek dulu PLC SIM Advan V5. Nah, ini yang kita pakai seolah-olah sebagai PLC. Adapun setup uji cobanya ada di video lain di channel YouTube ini. Kemudian Oke, kemudian kita ini ya.
kita download ya. Kita download program ini ya, program Modbus servernya ke PLC SIM Advance V5. Oke, kita download. Oke, sudah. Kemudian kita pastikan bahwa tiap portal ini terkoneksi dengan PLC SIM Advance V5. Oke, kita online kan. Kita cek apakah terjadi error. Oke, aman, tidak terjadi error. Kemudian kita monitoring. Nah, di monitoring ini tujuannya untuk apa? Nanti yang utamanya adalah melihat status dari Modbus server ini. Jadi kalau statusnya 7002 ini adalah ready gitu ya. Kemudian nanti kalau 7006 itu sudah terkoneksi. Berikutnya di sini kita ini ya tampilkan juga data yang akan kita gunakan untuk ini ya, bertukar data dengan program Node.js tadi ya. Nah, ini juga kita monitoring ya. Oke, nah sekarang kita beralih ke ini, ke programnya ya. Nah, program ini nanti harus terkoneksi dengan PLC-nya ya. Nah, PLC-nya itu ada di mana? Di PLC SIM Advance V5, yaitu ada di 192.168.191 gitu ya. Nah, IP-nya harusnya di situ. Oke. 91 gitu ya. Kemudian oke ya, kemudian nanti skenarionya itu adalah Modbus TCP ini ya, Modbus TCP kliennya ini akan membaca data pada PLC, nah itu ya, pada PLC di sini, yaitu di alamat D0 sampai D9. Nah, nanti datanya akan ditampilkan di data array. Nah, kemudian pada alamat di sini antara D5 sampai D9 ini nanti merupakan data yang dikirimkan dari Node.js itu ya. Data yang dibangkitkan oleh Node.js berupa susunan urutan 5 angka sebanyak 20 kali. Jadi setiap kali urutannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, kemudian lanjutnya 6, 7, 8, 9, 10 sampai nanti 100. Nah, setelah 100 kembali lagi ke urutan berikutnya, yaitu 1, 2 dan seterusnya, dan akan berulang. Nah, itu seperti itu program di kliennya, di Modbus kliennya. Oke ya, langsung kita eksekusi ya. Kemudian Modbus 6. Oke ya, kita cek dulu ya. Oke, nah ini sudah terkoneksi ya. Kita lihat PLC. Nah, di sini statusnya 7006. Nah, 7006 itu artinya terkoneksi ya. Nah, di sini kita lihat adanya perubahan nilai itu tadi ya. Nah, 90, 95, 100, kembali lagi ke 1, 5, 10, 15, 20, 25 itu ya. Urutannya 5 ke bawah ini berurutan gitu. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita uji coba melakukan pengiriman data dengan mengubah nilai pada register ini supaya nanti tampil di ini, di terminal gitu ya. Oke ya, kita coba berikan datanya
datanya misalkan kita kasih 123 gitu ya. 123 dari data D0. Kita lihat di sini. Nah, ini 123. Nah, data sudah diterima oleh Node.js. Kemudian di sini misalkan kita kirimkan data 222 gitu ya. Oke, 22 kita cek di sini. Oke, 222. Oke ya. Kemudian di alamat D2 kita kasih nilai 333 nah, gitu ya. Kemudian di sini 444. Kemudian terakhir di sini kita kasih 555. Oke ya. Oke ya. Sekarang kita cek di terminal. Nah, ini sudah tadi ya. 123 222 333 444 555. Oke. Nah, sementara di sini sisanya adalah alamat register yang dikirimkan dan dibaca balik oleh ini program Node.js-nya. Gitu ya. Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Kita nolkan lagi, mungkin dari D4-nya dulu. 0 ya. Kemudian 0 lagi. Kemudian 0 lagi. Kemudian 0 lagi. 0 lagi. Kita lihat. Nah, ini udah ya. Udah seperti semula lagi ya susunannya. Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi pengiriman dari Modbus kliennya ini ke Modbus server yang ada di PLC ini periodiknya adalah 1/5 detik gitu ya. Tadi setiap 1/5 detik mengirimkan data perubahan ini ya. Sambil juga nanti membaca data yang ada di sini untuk ditampilkan di terminal itu ini. Oke, jadi kita telah berhasil membuat komunikasi antara program Node.js dengan PLC ini ya, PLC SIM ya, PLC SIM Advanced V5 melalui Modbus TCP. Mana programnya kita buat di TIA Portal V18. Oke ya, demikian program kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Silakan selalu pantau dan saksikan ya di channel YouTube Adianto Daring ini untuk menambah referensi dari teman-teman sekalian. Baik, terima kasih dan silakan mencoba.